Rekening nganggur 3 bulan diblokir, tanah nganggur 2 tahun disita negara, warganet nganggur bertahun-tahun, kapan 19 juta lapangan kerja. Katanya ada peraturan baru, yaitu apabila nyimpan uang di bank tidak dipakai transaksi dalam 3-12 bulan, maka dibekukan oleh PPATK. Jadi kalau rekening bank saudara tidak dipakai dalam 3-12 bulan, maka rekening saudara akan dibekukan oleh PPATK. Nanti untuk mencarikannya bakal repot. Pertanyaannya, saya belum jelas apakah dasarnya peraturan apa. Yang kedua, bapak-bapak pejabat kenapa merepotkan masyarakat? Kalau seorang ibu-ibu di kampung misalnya, dia misalnya buka rekening di bank, dibuka oleh anaknya, kan belum tentu dipakai sama ibunya, apalagi orang kampung. Ya, masa rekeningnya harus dibekukan? Dan itu kan melanggar hak ajasi. Bapak-bapak tidak berhak membekukan rekening orang kalau memang dia tidak pakai atau dorman rekeningnya. Bapak tidak berhak, negara tidak berhak. Itu hak pribadi orang. Jadi tolong agar peraturan tersebut dicabut. Itu sangat melanggar hak ajasi manusia, ya, dan akan sangat merepotkan bagi sebagian rakyat Indonesia yang pendidikannya di bawah rata-rata, khususnya di kampung-kampung. Oke? Sekali lagi, halo pemerintah, jangan repotkan rakyatmu sendiri. Ada yang punya rekening nganggur alias lama nggak digunakan untuk transaksi. Siap-siap, rekening Anda bisa jadi salah satu target pemblokiran PPATK. Pengumuman ini disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK di laman resmi Instagramnya. Lantas, siapa saja yang berpotensi diblokir? Nasabah dengan rekening pasif atau rekening dorman yang tidak digunakan untuk bertransaksi dalam jangka waktu 3 hingga 12 bulan. Alasannya, karena marak temuan PPATK soal rekening pasif yang disalahgunakan. Misalnya untuk jual beli rekening atau tindak pidana pencucian uang. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, pada tahun 2024 terdapat lebih dari 28.000 rekening yang berasal dari jual beli rekening yang digunakan untuk deposit perjudian online. Tapi nggak perlu khawatir, rekening-rekening yang diblokir masih bisa direaktivasi atau diaktifkan kembali. Langkah pertama, isi formulir keberatan, lalu datang ke bank terkait untuk melampirkan dokumen persyaratan. Barulah PPATK akan memeriksa database profiling nasabah di bank. Dan proses review akan memakan waktu 5 hingga 20 hari kerja sebelum rekening diaktifkan kembali. Prabowo mendukung penuh langkah PPATK memblokir rekening yang sudah tidak aktif selama 6-12 bulan. Sepanjang 2024 saja, PPATK sudah memblokir lebih dari 28.000 rekening pasif. Ini kebijakan terkonyol yang pernah saya dengar. Alasannya adalah tindakan preventif agar rekening tidak disalahgunakan untuk judol, untuk kejahatan, untuk diperjualbelikan, dan lain-lain. Ini jelas logika parah. Gimana bisa rekening pasif digunakan untuk tindak kejahatan? Itu sangat nggak masuk akal. Kalau memang digunakan untuk kejahatan, berarti rekeningnya aktif, Ferguso. Dan itu adalah tugas kalian, melacak rekening aktif yang digunakan untuk tindak kejahatan ataupun hal-hal yang berbau judi dan lain-lain. Bukan malah cari enak main blokir rekening pasif. Itu bukan solusi cerdas, tapi itu ngawur. Kasianlah masyarakat yang nggak ngerti apa-apa. Naruh tabungan masa depan untuk anak. Guys, ternyata ini bener ya berita yang selama ini seliweran di TikTok kita tentang peraturan pemerintah sekarang. Rekening siapa yang tidak ada aktivitas ya terdeteksi sebagai rekening yang mencurigakan, apalagi cuma ada uang masuk, termasuklah saya juga. Jadi saya barusan saja ke bank mau narik uang dan ternyata nggak bisa. Setelah saya tanya sama pegawai banknya, untuk sementara akun aku dibekukan selama 20 hari. Karena apa? Karena terdeteksi tadi itu adanya aktivitas yang mencurigakan. Cuma ada uang masuk gitu. Aku bilang, kok bisa gitu Kak? Ini sudah peraturan pemerintah katanya. Jadi untuk itu tunggu aja sementara ya, sabar. Disuruh sabar sih kita. Sementara kita ini kepepet banget. Mau beli kebutuhan sehari-hari gitu. Bilang, susah banget sekarang peraturan pemerintah itu. Ada aja, keren banget ya kan? Ada aja nyusahin.
Pemerintah emang gak habis-habis bikin gebrakannya. Bisa-bisanya rekening yang 3 bulan nganggur bakalan diblokir. Suka banget bikin peraturan yang bikin susah masyarakatnya. Gak kasihan sama orang tua di desa yang pakai rekening bank cuman buat nabung. Apalagi terakhir juga ada peraturan tanah yang 2 tahun nganggur bakal disita. Yang menurut gue daripada pemerintah sibuk ngurusin tanah atau rekening yang nganggur, mendingan ngurusin masih banyak banget masyarakatnya yang nganggur. Buset dah. PPATK bakal membekukan rekening bank yang nggak ada transaksinya selama 3 bulan. Alasannya karena rawan disalahgunakan. Logikanya di mana, PA? Yang perlu dicurigai itu justru rekening dengan transaksi yang nggak wajar, bukan rekening yang nggak ada transaksinya. Terus gimana nasib rakyat yang cuma nyimpen duit di bank buat keadaan darurat? Udah tiap bulan dipotong, dibekukan pula. Goblok. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begitu. Sebaliknya kalau dari publik negatifnya, kalau aku cuma punya uang 3 bulan, setelah itu 3 bulan tidak punya uang, kalau tidak saya isi, tidak saya ambil, kan dia justru jaminan kepada masyarakat tentang uangnya itu disimpan di bank. Maka yang paling safe, yang paling aman, uang kan disimpan di bank. Mau 1 hari, mau 2 bulan, mau 1 tahun, itu bentuk kepercayaan publik kepada banknya itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita belum mendapatkan penjelasan utuh dari PPATK. Saya ingin minta PPATK jelaskan secepatnya lah. Kalau nanti nunggu di Komisi 3 kelamaan, saya kira lewat teman-teman saya minta PPATK jelaskan ke publik secepatnya backgroundnya apa, latar belakangnya apa, tujuannya apa, sehingga publik mengerti. Yang kedua, jangan sampai menabrak prinsip dasar di perbankan tentang trust. Justru orang pergi ke bank karena trust. Kalau enggak ya taruh di bawah bantal. Nah itu berbahaya, kembali lagi ke zaman dahulu kala gitu. Saya kira ini isu sensitif, dan sekali lagi saya minta PPATK jelaskan secara resmi, jangan cukup tadi kan disebutkan di Instagramnya saja. Janganlah, ini sesuatu yang sangat serius, besar, penting, orang banyak, publik harus tahu. PPATK akan membekukan rekening yang dinilai tidak aktif selama 3 bulan. Buset dah, kata gue ini pemerintah tuh ada-ada aja gitu ya. Pemerintah, PPATK gitu ya. Kemarin tanah akan diiniin, sekarang rekening dibekukan karena dinilai tidak aktif. Lah ini pola pikirnya gimana sih? Ini akar pikirannya tuh gimana gitu loh. Gimana kalau orang yang menaruh ke rekening tersebut hanya untuk menabung dana darurat ya. Kita nabung di rekening lain aja itu udah kepotong biaya admin. Sekarang mau dibekuin mentang-mentang kagak aktif. Lah kalau itu cuma buat nabung bagaimana? Kata gue ya, yang harusnya dicurigai itu bukannya kalau ada transaksi rekening yang tidak wajar ya, bukan malah rekening yang tidak aktif gitu loh. Justru rekening yang transaksinya mencurigakan yang harusnya dibekukan gitu loh, bukan rekening yang malah tidak ada transaksinya gitu. Gimana sih pola pikirnya, gue gak ngerti deh. Terus gimana orang-orang yang cuma punya rekening cuma buat nabung gitu loh. Bener kan kata gue, tiap bulan kan udah dipotong sama biaya admin banknya. Terus sekarang mau dibekuin juga, kata gue ininya di mana? Buat kalian yang gak tahu apa artinya rekening dorman, jadi rekening dorman itu rekening yang dinilai tidak aktif gitu ya. Nih kalian bisa baca sendiri deh ya. Duit sendiri, kerja cari sendiri, masih aja direcokin sama negara. Ada kata gue curiga dah rakyat Indonesia semuanya bakal masuk surga jalur VIP nih gara-gara kebanyakan dizolimin. Ditambah sekarang katanya amplop kondangan itu mau dipajakin juga. Kata gue gimana rakyat Indonesia mau berkembang biak kalau mau nikah aja dibikin trauma gitu loh. Udah nabung buat nikah susah gitu ya, sekalipun nikah bisa di KUA. Tapi kan nikah kan ada makan-makan, ada apa segala macam, terus pasti ada yang ngamplopin, ada juga zaman sekarang yang transfer gitu kan, ngasih amplopnya gitu via transfer gitu kan, terus mau dipajakin juga. Kata gue, lu bisa gak berhenti menyusahkan rakyat? Bener kan kata gue di konten gue yang kemarin, gue hidup cuma sekali gitu, kita semua hidup cuma sekali gitu ya, gak tahu reinkarnasi jadi apa gitu kan, kali gue jadi macan, jadi singa, jadi biawak, jadi apa gitu kan, cuma gue jadi manusia nih, hidup cuma sekali ya. Kenapa gue dilepehnya itu di WNI, kenapa gue dilepehnya itu di Indonesia gitu, kenapa? Permasalahannya nih, ini kalau begini-begini, ini yang udah otomatis paling kena, itu ya rakyat kecil. Mau sampai kapan rakyat kecil diinjek terus, udah kecil makin kecil. Kata gue yang bener-bener aja deh. Ini kalau rekening dibeku-bekuin kayak begini ya, udah balik aja ke celengan ayam, udah nggak usah pakai dompet digital deh, nggak usah bayar pakai QRIS, pakai barcode, pakai apa segala macam, nggak usah. Lu balik kayak ke zaman purba tuh, lu beli tuh celengan ayam. Kata gue bisa banget pemerintah nih bikin dompet-dompet digital, harus bayar pakai barcode bla bla bla. Ini awal mulanya gara-gara Covid nih, gara-gara Covid kita tidak boleh bersentuhan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, jadilah kita pakai barcode. Berlanjut sampai sekarang nih, jadinya begini nih, semuanya digital, semuanya pajak, semuanya ini. Kata gue balik aja bayar pakai cash deh, udah bagus-bagus deh tuh ya, nggak usah naruh duit di ATM biar kagak kepotong admin tiap bulan. Terus gue mau cerita ya,
kayak kemarin gue habis dari minimarket gitu ya. Biasanya kan di minimarket itu kan bisa tarik tunai kan, belanja habis itu bisa tarik tunai. Biasanya kalau gue tarik tunai gitu ya, itu tidak dikenakan biaya administrasi atau biaya apapun gitu ya. Kemarin waktu gue mau tarik tunai ya, buset, mbak kasirnya tiba-tiba bilang gini, bisa tarik tunai tapi sekarang kena cas 4.000 kak. Kata gue, sejak kapan kena cas? Gak tahu kak, peraturan baru dari banknya. Bisa banget loh kata gue loh. Pemerintah akan ambil alih tanah yang ditelantarkan selama 2 tahun. Ini menarik nih. Zaman sekarang punya tanah itu susah, harganya mahal banget dah. Ngumpulin duitnya sekuat tenaga, baca berita kok kayak bercanda. Kita baca, tanah sertifikat tadi dipakai 2 tahun beruntun bisa diambil alih negara. Netizen komen, bangunan pemerintah aja banyak yang terbengkalai. Kok bisa-bisa nyambil punya rakyat terus dibagi-bagi ke pejabat gitu? Pokoknya rakyatnya nggak boleh punya harta, semua milik pemerintah pokoknya. Tapi seriusan, tanah kalau ditelantarkan diambilin pemerintah. Nih saya dari kecil juga ditelantarin bapak, apakah saya akan diambil pemerintah? Bukan nih. Saya ngecek di CNN. Ternyata beritanya bener, tapi nggak langsung diambil gitu aja. Ada proses dan prosedurnya. Jadi kalau tanah nggak digunain, nggak dipelihara, nggak ada pagar, nggak jadi kebun, nah itu akan dikasih peringatan. Surat peringatan ini datangnya dari BPN dan dikasih waktu 587 hari. Kalau nggak ada respon, baru ditetapkan sebagai tanah terlantar. Jadi kalau ada surat dari pemerintah, jangan dirit doang. Nanti ada 3 kali peringatan dan prosesnya panjang. Kalau itu semua masih diabaikan, baru deh bisa diambil sama negara. Dan ini bukan peraturan baru, udah ada dari tahun 2021. Lengkapnya bisa kamu baca di PP nomor 20 tahun 2021. Bisa kamu baca di artikel-artikel ini. Tapi nggak berhenti di situ, kan ada berita ini. 1,4 juta hektar tanah terlantar diambil negara, bakal dibagikan ke ormas. Tanah nganggur dibagikan ke ormas. PCO bilang supaya tidak ada tanah terlantar. Karena dalam PP 20, PP 21, PP 20 Pak ya? PP 20 tahun 2021 bunyinya begini Pak. Kami jelaskan Pak, tanah Bapak punya HGU atau HGB. Sejak ditetapkan HGB ditetapkan tahun 2020. Selama 2 tahun ini Bapak nggak ngapa-ngapain, nanem nggak, nyangkul nggak, nyentuh nggak, itu bisa berpotensi diusulkan menjadi tanah terlantar. Atau yang kedua, tanah ini HGB-nya atau HGU-nya ada habis, ya kan? Karena habis, sampai 2 tahun tidak mengajukan, itu berpotensi juga dijadikan tanah terlantar. Tapi kalau sifatnya SHM tidak bisa. Meskipun yang SHM-nya sudah wafat, sudah meninggal, tidak bisa ditetapkan terlantar karena sifatnya SHM. Kalian mau tahu tololnya pemerintah? Kalian udah baca berita kan bahwa pemerintah punya wacana. Pemerintah akan merampas tanah yang nganggur selama 2 tahun. Pemerintah juga akan memblokir rekening yang nganggur selama 3 bulan. Tapi ketika mayoritas rakyat Indonesia menganggur, tidak punya pekerjaan selama bertahun-tahun, pemerintah sama sekali tidak bergeming. Lucunya pemerintah sama sekali tidak bertindak. Ketika angka pengangguran di Indonesia itu tinggi, pemerintah bukan sibuk mencari cara untuk mengurangi pengangguran tersebut, bukan. Tapi pemerintah justru sibuk untuk membuat jenis pajak baru. Bayangkan betapa jahatnya pemerintah. Ketika jelas-jelas angka pengangguran di Indonesia itu tinggi, pemerintah justru membuat jenis beban pajak baru yang akan dibebankan kepada mayoritas rakyat Indonesia yang menganggur. Dan lebih anehnya itu begini, ketika jelas-jelas rakyat Indonesia itu mayoritas menganggur, yang artinya pemasukan rakyat Indonesia itu tidak tentu, yang artinya pemasukan yang masuk itu sudah tentu habis untuk kebutuhan sehari-hari, belum tentu masuk ke rekening untuk ditabung. PPATK malah akan memblokir rekening yang selama 3 bulan tidak terpakai. Bayangkan, ini rakyat Indonesia udah sulit cari pemasukan, dipersulit juga rekeningnya akan diblokir. Tolol. Dan saya baru nemu isi berita lagi yang asalnya dari pemerintah, yang isinya nyeleneh, aneh. Seperti contohnya, data BPS menyebutkan pengeluaran rakyat Indonesia mayoritasnya untuk nasi, kopi, dan rokok. Nasi, kopi, dan rokok ini dikategorikan oleh pemerintah sebagai penyebab kenapa orang itu miskin. Coba bayangkan, ketika jelas-jelas angka pengangguran tinggi, dapat pemasukan minim, pemasukan itu dipakai untuk beli kopi dan untuk kebutuhan perut, malah dikategorikan sebagai penyebab orang itu miskin. Coba bayangkan betapa tololnya pemerintah. Jadi nggak heran kalau kenapa tahun ini banyak supir truk yang tidak mengibarkan bendera merah putih di atas truk mereka. Karena udah jelas pemerintah kita tahun ini tololnya kuadrat.
Komentar satire memenuhi ruang media sosial merespons banyaknya ancaman pemerintah terhadap rakyat. Ancaman demi ancaman bermunculan, dari tanah-tanah yang tak digarap selama 2 tahun akan disita oleh negara hingga rekening nganggur selama 3 bulan akan diblokir oleh negara. Baru-baru ini, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK, mengeluarkan pemberitahuan akan memblokir rekening bank nganggur alias tak aktif untuk transaksi dorman. Mengutip informasi yang disampaikan PPATK melalui akun Instagram @pat_Indonesia, rekening yang akan diblokir adalah yang tidak aktif digunakan untuk transaksi selama minimal 3 bulan. PPATK menyebut pemblokiran dilakukan karena selama ini banyak rekening dorman disalahgunakan, termasuk untuk pencucian uang. Untuk melindungi masyarakat dan sistem keuangan, PPATK menghentikan sementara transaksi pada sejumlah rekening dorman, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010, kata mereka, Jumat 25/7 lalu. Menurut PPATK, salah satu modus yang kerap dilakukan adalah memanfaatkan rekening dorman yang kepemilikannya dikuasai pihak lain, bukan pemilik sah. Rekening tersebut kemudian digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan. Guna mencegah penyalahgunaan lebih luas, PPATK pun mengaktifkan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk menghentikan sementara transaksi pada rekening-rekening tersebut. Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Nusron Wahid mengatakan negara bisa mengambil alih tanah yang tidak dimanfaatkan alias dibiarkan nganggur selama 2 tahun. Menurutnya, pengambil alihan ini tak cuma bisa terjadi pada tanah bersertifikat HGU atau HGB saja, tetapi juga hak milik. Warisan Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, membuat negara bebas merebut atau mengambil kembali hak atas penguasaan tanah yang telah diberikan kepada masyarakat. Kebebasan pemerintah merebut kembali tanah yang telah dikuasai rakyat tertuang dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Belait itu diteken Jokowi pada tanggal 2 Februari tahun 2021 lalu. Jokowi merasa tidak puas dengan aturan lama yang dibuat oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Dalam perjalanannya, PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar dinilai belum efektif dalam mengakomodasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar, urai Jokowi dalam belait tersebut. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya berkaitan dengan objek, jangka waktu peringatan, tata cara untuk mengeluarkan tanah-tanah yang sudah dimanfaatkan dari basis data tanah terindikasi telantar, dan sebagainya, sambungnya. Salah satu perubahan dalam aturan itu adalah objek penertiban. Pasal 3 huruf A PP Nomor 11 Tahun 2010 alias Aturan Era SBY mengecualikan tanah hak milik, sertifikat hak milik, SHM, atau hak guna bangunan, sertifikat hak guna bangunan, SHGB, atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya sebagai objek penertiban. Sedangkan Pasal 7 PP Nomor 20 Tahun 2021 memberi kewenangan negara menyikat habis tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan, sampai tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah. Alhasil, tanah telantar incaran negara bukan cuma yang sudah diberikan izin, konsesi, atau perizinan berusaha. Semua jenis sertifikat tanah sekarang bisa diambil negara jika nganggur alias tidak dimanfaatkan. Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid memuji kerja Presiden ke-7 Jokowi membeberkan urgensi pengambilan kembali tanah berkategori telantar itu. Nusron Wahid mengapresiasi kinerja Jokowi yang diklaim punya sumbangsi besar dalam proses sertifikasi tanah meskipun dengan cara merampas tanah milik rakyat. Melihat banyaknya ancaman demi ancaman pemerintah terhadap tanah nganggur hingga rekening nganggur, rakyat pun merespons ancaman itu dengan komentar satire. Rekening nganggur 3 bulan diblokir negara. Tanah nganggur 2 tahun disita negara, kamu nganggur bertahun-tahun, kemana 19 juta lapangan kerja, tulis akun undercover.id di platform media. Komentar satire ini diunggah pada Senin, tanggal 28 Juli tahun 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sejak awal diunggah hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, unggahan ini telah memperoleh 12.400 suka atau like serta 1.396 komentar, dan 2.342 kali dibagikan. Sejumlah warganet mengomentari unggahan satire tersebut.
Salah seorang pemilik akun @mivia28 tak lupa mention akun @gibran_rakabuming sambil menanyakan realisasi janji 19 juta lapangan kerja. @gibran_rakabuming gimana ini 19 JT lapangan kerja mana? Pertanyaan warganet itu langsung dijawab netizen lain. Gak usah 19 JT, 1 Rp aja tak nampak, tulis akun Zaid Astrisim. Ada pula komentar warganet yang mempertanyakan tindakan pemerintah. Ngapain pemerintah ngurusin tanah nganggur dan rekening nganggur? Giliran orang nganggur gak diurusin. Aneh banget, butuh duit, carilah, jangan ngincer harta orang mulu. Giliran susah gak dibantu, tulis akun, Rea Astrisai. Gak adakah aturan, kalau raktar 3 bulan pasca lulus sekolah masih nganggur, pemerintah diwajibkan mundur. Tulis akun S02****LH. Apa sudah saatnya mengibarkan bendera seperempat tiang melihat kebijakan pemerintah yang benar-benar mencabik nurani rakyat? Tulis akun wi*********y. Kayaknya kalau rakyat udah gak sabar akan terjadi lagi seperti tahun 1998, tulis garis bawah.